Bu. Pagi juga. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk berdoa. Silakan Nur Hidayah untuk memimpin kita berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari litosfer. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Kemudian yang ketiga itu, peserta didik dapat menyebutkan 3 tipe batas lempeng tektonik. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan penyebab dari bencana alam. Dan yang kelima, peserta didik dapat mendeskripsikan dampak dari bencana alam. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan upaya untuk pengurangan risiko dari bencana alam. Anak-anak, kalian pernah terpikir nggak, bumi itu ada berapa lapisan? Ada 3 lapisan, Bu. Bisa, lapisan tersebut Nur Hidayah. Lapisan terluar atau litosfer atau kerak bumi. Lapisan inti bumi. Terus Yang ketiga itu ada hidrosfer. Ada yang tahu lapisan bumi, Bu. Mediwati? Apa yang tentang litosfer, Bu. Bisa disebutkan litosfer itu apa? Bu, saya, Bu. Ya. Litosfer bumi berasal dari kata litos, berarti batu, dan sfer, sapphira berarti bulatan. Dengan demikian, litosfer dapat diartikan lapisan batuan membentuk kulit bumi atau disebut juga dengan kerak bumi. Ya. Nurbaiti, litosfer itu apa? Litosfer itu berasal dari kata litos, berarti lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau disebut juga bumi. Ya, benar. Litosfer itu dapat dikatakan litos itu berarti batu dan sfer itu berarti spira, berarti bulatan. Dengan demikian litosfer dapat diartikan lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau disebut juga dengan kerak bumi. Anak-anak, ada yang tahu nggak tentang mengenai teori dari tektonik lempeng itu seperti apa? tidak tahu, Bu. Meiliwati? Nggak tahu. Teori tektonik itu bisa ditandai suatu bumi yang dari arah Pasifik. Itu ada beberapa lempeng, yaitu ada lempeng Australia, Mikropiji, dan lempeng Pasifik. Itu yang dinamakan dengan teori tektonik lempeng pada bumi.
Yang bagian luar kulit bumi itu tebalnya kira-kira 60 km. Lapisan litosfer itu terdiri dari lapisan sial, silium, aluminium, dan simasilium dan magnesium. Bata sial dan sima tidak teratur. Kemudian lapisan inti bumi disebut barisfer, dan lapisan yang mengelubungi barisfer itu disebut dengan mantel bumi. Kemudian untuk klasifikasi untuk batuan itu bisa kalian sebut apa saja? Nur Hidayah, Meliwati, untuk klasifikasi batuan. Ya, kalau nggak tahu bisa Ibu saja yang menjelaskan mengenai klasifikasi batuan itu. Ada batuan beku, batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. Kemudian magma adalah batuan cair dan sangat panas yang berada di dalam tulang bumi atau perut bumi. Lava adalah magma yang mencapai permukaan bumi. Untuk macam-macam batuan beku itu ada batuan apung, diorit, bisa kalian lihat di papan tulis. Itu ada beberapa macam. Tidak kelihatan, Bu. Ada yang punya penghapus nggak? Nggak punya. Mungkin di atas kelihatan nggak? Nggak. Ini batuan apung, kemudian diorit. Itu macam-macam dari batuan beku yang sudah terbentuk. Kemudian itu ada obsidian, ada andesit, obsidian, ada andesit. Kemudian ada granit. Yang keenam itu ada gabbro. Untuk ciri, cara terbentuk dan kegunaan dari batuan beku yang sudah terbentuk ini, untuk batuan apung itu warnanya keabu-abuan, berpori, bergelembung ringan, terapung dalam air. Kemudian cara terbentuknya itu dari pendingin magma yang bergelembung gas. Kemudian untuk kegunaannya itu untuk mengelapas atau menghaluskan kayu di bidang industri, digunakan sebagai bahan pengisi, filter, isolator, temperatur tinggi, dan lain-lain. Kemudian untuk diorit itu cirinya labu bercampur putih atau hitam bercampur putih. Kemudian cara terbentuknya itu dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mapisi pada suatu subduction zone atau biasanya diproduksi pada busur membentuk lingkaran suatu gunung di dalam subduction sepanjang tepi suatu benua seperti pada deretan pegunungan. Kemudian untuk kegunaannya itu sebagai batu ornamen dinding maupun lantai, bangunan, gedung, dan sebagai bahan bangunan hiasan. Untuk ciri dan cara terbentuk obsidian itu hitam seperti kaca, tidak ada kristal. Kemudian cara terbentuknya itu dari lava atau permukaan yang mendingin dengan cepat. Kegunaannya itu untuk alat pemotong atau ujung tombak pada masa purbakala dan bisa dijadikan kerajinan. Untuk andesit itu cirinya itu batuan bertekstur halus, berwarna abu-abu hijau tetapi sering merah atau jingga. Untuk cara terbentuk berasal dari lelehan lava gunung Merapi yang meletus terbentuk membeku ketika temperatur lava yang meleleh turun antara 900 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Untuk kegunaannya itu bisa dijadikan nisan kuburan, cobek, arca untuk hiasan, batu pembuat candi. Kemudian untuk granit terdiri atas kristal cahaya kasar warna putih sampai abu-abu, kadang-kadang jingga. Batuan ini
banyak ditemukan di daerah pinggiran pantai dan pinggiran sungai besaran ataupun di dasar sungai. Cara terbentuk dari granit ini dari pendingin magma yang terjadi dengan lambat di bawah permukaan bumi. Untuk kegunaannya itu sebagai bahan bangunan. Kemudian untuk gabbro, itu cirinya itu berwarna hitam, hijau, dan abu-abu sampai gelap. Struktur batuan ini adalah masif. Kemudian untuk cara terbentuknya itu dari magma yang membeku di dalam gunung. Kegunaannya itu untuk penghasil pelapis atau sumber marmer dinding. Kemudian untuk basal itu terdiri atas kristal yang sangat kecil berwarna hijau keabu-abuan berlubang-lubang. Cara terbentuknya itu benih lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah menguap. Untuk kegunaannya sebagai bahan baku dalam industri poles, bahan bangunan atau fondasi bangunan, gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain. Untuk liparit itu cirinya bertekstur porifis dan umumnya berwarna putih. Mineral pembentuknya felspars, kuarsa, biotit, dan mungkin juga mineral berwarna gelap. Kemudian untuk selanjutnya itu batu sedimen atau endapan. Ada yang tahu nggak bentuk dari batu sedimen atau endapan itu seperti apa? Ya, Nur Hidayah atau Nur Baiti? Nggak ada yang tahu macam-macam dari batu sedimen atau endapan ini? Ya, dari Ibu aja berarti. Untuk batuan sedimen itu, batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan batuan dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Kemudian endapan ini menjadi keras karena tekanan atau zat-zat yang merekat pada bagian endapan tersebut. Untuk macam-macam dari batuan sedimen ini ada konglomerat, batu pasir, batu serpih, batu gamping, batu breksi, stalagit, dan stalagmit, atau dan yang ketujuh itu batu lempung. Kemudian batu metamor atau batuan malihan itu batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan. Untuk macam-macam batuan tersebut itu ada batuan kualam atau batuan marmer, batuan sabak, batuan gneis, batuan sekis, batuan kuarsit, dan batuan milonit. Kemudian untuk tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi itu ada berapa? Meliwati. Tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi itu ada berapa? Ada tenaga endogen, tenaga eksogen. Ya. Sebutkan tenaga endogen itu apa? Tenaga endogen adalah tenaga yang mengubah muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Ya. Tenaga eksogen adalah tenaga pengubah bumi yang berasal dari luar bumi. Ya, benar. Untuk tenaga yang mengubah permukaan bumi itu ada tenaga endogen dan eksogen. Sudah disebutkan oleh teman kalian tadi, Nur Hidayah. Beri aplaus dulu untuk teman kalian Nur Hidayah. Dia menjawabnya dengan cukup bagus. Kemudian untuk macam-macam dari tenaga endogen itu ada berapa? Meliwati. Ada 3. Ya,
Yang pertama apa? Ya, sebutkan saja tektonisme itu apa? Nur Hidayah, tahu? Macam-macam dari tenaga endogen. Ada 3, vulkanisme, tektonisme, dan gempa bumi. Ya, benar. Vulkanis itu apa? Vulkanisme adalah semua gejala alam yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang terkandung di dalam perut bumi. Itu, Bu. Untuk vulkanisme itu kan ada beberapa tipe letusan. Ada letusan tipe Hawaii. Yang kedua, letusan tipe Stromboli. Apalagi? Ada 4 tipe. Ada 7 macam itu. Tipe vulkano, tipe Merapi, tipe Perat atau Pilinian, tipe Pele, tipe Saint Vincent. Ya, ada 7 tipe ya. Kemudian untuk yang kedua, yang dari tenaga endogen tadi, tektonisme kan? Ya, Bu. Ya, Ririwati, tektonisme. Tektonisme itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, berupa tekanan dengan arah vertikal maupun horizontal yang menyebabkan terjadinya dislokasi atau perubahan letak, Bu. Ya, benar. Di-upload juga untuk Ririwati. Ya. Benar ya. Untuk tektonisme itu tenaga yang berasal dari dalam bumi berupa tekanan dengan arah vertikal maupun horizontal. Kemudian untuk tektonisme itu dia ada gerak apa? Riri Krisnawati. Tadi Bu, Untuk tektonisme itu ada gerak apa? Ya, yaitu gerak epirogenetik dan gerak iya. Yang epirogenetik itu apa? Apa saja? Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama serta meliputi daerah luas. Ya, Untuk gerakan epirogenetik ini terbagi menjadi 2, ada epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. ya. Epirogenetik positif itu apa? Epirogenetik positif itu adalah gerak turunnya daratan sehingga kelihatan permukaan air laut yang naik. Contohnya misalnya turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur. Kalau untuk gerak epirogenetik negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga air yang turun. Contohnya itu naik pulau Ya, Pulau benar. Apa juga untuk Riri Krisnawati? Murid itu sangat besar ya. Bangga sekali punya murid
Ya. Kemudian untuk yang orogenetik tadi itu ialah proses pembentukan pegunungan. Proses orogenesis meliputi luas area yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan epirogenesis. Contohnya itu pembentukan pegunungan-pegunungan yang ada di bumi ini. Seperti Andes, Rocky Mountain, Sirkum, Mediterania, dan sebagainya. Untuk geraknya itu menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau berpindahnya letak lapisan kulit bumi. Ibu mau tanya lagi nih, bentuk-bentuk dari batu ini dia dapat membentukkan dirinya seperti apa? Ada dua macam itu. Meiliwati, bentuk batu dari permukaan bumi. Ada 6, Bu. Ya. Sebutkan. Ada dua macam kan? Yang kedua, bentuknya ada 6, Bu. iya. Dia itu berbentuk lipatan. Itu hasilnya dari permukaan tadi, hasil yang dilakukan oleh batu. Untuk yang kedua itu ada apahan. Kalau hubungan graben dan tarikan dari dua arah, graben yang memusat, graben yang menyebabkan flexur, dekstral dan sinistral blok mountain. Kemudian untuk yang ketiga, Nur Hidayah, yang ketiga tadi apa? Dari macam-macam tenaga endogen, bagian yang ketiga. Ya, gempa bumi. Pernah nggak dirasakan terjadinya gempa bumi itu? Belum pernah, Bu. Misalnya gempa bumi itu terasa bergoyang, diguncang oleh kekuatan dari dalam bumi yang dilakukan oleh litosfer ini atau gerak bumi. Untuk penyebabnya itu Nur Hidayah, penyebabnya silakan disebut. Ada berapa penyebab dari gempa bumi? Karena efek letusan Gunung Merapi, gempa tektonik, gempa yang terjadi karena efek pergeseran lapisan bumi, gempa runtuhan, gempa yang terjadi karena efek runtuhnya massa batuan. Ya, benar. Ada gempa vulkanik, tektonik, dan runtuhan. Kemudian akibat gempa bumi itu bangunan roboh, kebakaran, banjir, saluran pipa gas dan air terputus, tsunami, korban luka dan meninggal. Untuk tindakan-tindakan atau cara yang dilakukan, jika di dalam ruangan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja dan lindungi bagian kepala, menjauh dari jendela dan cermin karena dapat melukai bila pecah. Sekiranya gempa berhenti, semampu mungkin keluar mencari tempat terbuka dan jauh dari tiang listrik karena sangat berbahaya. Mungkin itu saja tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat terjadi gempa bumi. Untuk macam-macam dari endogen kan sudah kita sebut, macam-macam dari tenaga eksogen lagi. Meiliwati. Macam-macam dari tenaga eksogen. Ada berapa?
Macam-macam tenaga eksogen ada 3 dulu. Yang pertama pelapukan, yang kedua erosi. Oh iya Bu. Ya. Sebutkan saja, nggak usah dijelaskan. Yang 4 itu. Yang pertama ada pelapukan, yang kedua erosi, yang ketiga massivasi, dan yang keempat sedimentasi. Ya, benar. Yang pertama itu pelapukan, yang kedua itu erosi, yang ketiga itu mass wasting, yang keempat itu sedimentasi atau endapan. Benar. Jawabanmu bagus sekali, Mediwati. Terima kasih. Ya. Baiklah. Ketika saatnya kita berdiskusi untuk LKPD, silakan kalian lihat di HP atau laptop kalian untuk diskusi LKPD. Ya, coba kalian buka untuk LKPD. Di situ ada 2 pertanyaan. Untuk anggota atau nama kelompok silakan ditulis. Untuk kelompoknya silakan satu kelompok saja. Hidayah, Mediwati, dan Baiti dengan Dewi Krisnawati dan berkelompok 2 orang mengerjakan untuk lembar LKPD-nya. Silakan kalian dari jawabannya Ibu kasih 10 menit untuk mencari jawaban LKPD. Ada yang sudah selesai? Ya, Nur Hidayah dan Mediwati silakan. Belum? Belum, Bu. Perbaiki dari Riri Krisnawati sudah selesai. Gini. Selesai? Silakan jawab nomor 1 kalau sudah selesai. Nur Hidayah.
lapisan litosfer, Bu. Ya, benar, lapisan litosfer. Lapisan litosfer tadi yang kita jelaskan pada awal pembelajaran itu apa? Lapisan litosfer berasal dari kata litos berarti batu dan sfer atau sapphira berarti bulatan. Dengan demikian, litosfer dapat diartikan sebagai lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau disebut juga dengan kerak bumi. Ya, benar. Kasih aplaus untuk kelompok Nur Hidayah dan Leniwati untuk kelompok 1. Untuk Baiti dengan Riri Krisnawati sudah nomor 2. Sudah Riri Krisnawati. Riri Krisnawati nggak tahu Nur Hidayah. Nampaknya mereka kelompok 2 belum mendapatkan jawaban. Terima kasih. Udah, Bu. Jawab. Ya. Silakan Ya. dijawab. Untuk nomor 2 itu, gambar yang di atas itu adalah gambar gempa bumi. Akibat gempa bumi. Nah, untuk bagaimana upaya pencegahan dari dampak negatif gempa bumi ini, yang pertama itu kita bisa membangun konstruksi bangunan yang tahan akan getaran gempa bumi. Kemudian memperkuat kokohan bangunan, kemudian memperkuat bangunan kita kayak gitu ya, untuk tahan terhadap goncangan gempa bumi itu, Bu. Ya. Beri aplaus juga untuk kelompok 2. Baik, Ibu akan lebih menguat lagi untuk jawaban kalian. Untuk soal yang pertama itu, jelaskan lapisan apakah yang terdapat pada bagian kulit luar telur. Itu bagian kulit luar itu dinamakan litosfer. Sudah kelompok 1 menjawab, yaitu kata litos berarti batu dan sfer itu berarti sphaira, berarti bulatan. Dengan demikian, litosfer dapat diartikan lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau disebut juga dengan kerak bumi. Untuk yang kedua, itu gambar nomor 2 itu adalah gempa bumi. Itu penyebabnya itu ada 3 macam, yaitu gempa vulkanik, tektonik, dan runtuhan. Yang vulkanik itu gempa yang terjadi karena efek letusan gunung berapi. Yang kedua itu gempa tektonik itu gempa yang terjadi karena efek pergeseran lapisan bumi. Yang ketiga itu gempa runtuhan, itu gempa yang terjadi karena efek runtuhnya massa batuan. Untuk akibatnya itu bangunan roboh, kebakaran, banjir, saluran pipa gas dan air terputus, tsunami, kemudian yang terakhir itu korban luka dan meninggal. Untuk tindakan atau cara yang dilakukan untuk mengurangi risiko dari gempa bumi itu, jika di dalam ruangan itu segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja dan lindungi bagian kepala. Yang kedua itu menjauh dari jendela dan cermin karena dapat melukai bila pecah. Yang kemudian sekiranya gempa berhenti semampu mungkin keluar mencari tempat yang
terbuka dan jauh dari tiang listrik karena sangat berbahaya. Kemudian itu jika di dalam mobil, tetaplah di dalam dan segera pergi dari wilayah yang rentan seperti yang ada di gambar kemudian di jembatan. Mungkin itu jawaban nomor 2 untuk penyebab, dampak, akibat, dan cara mengurangi resiko dari gempa bumi. Kemudian Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Bisa kalian lihat di HP sudah Ibu kirim. Silakan dijawab. Sudah kalian lihat di HP atau di laptop kalian? Sudah, Bu. Cuma langsung dikasih jawaban aja. Yang satu apa? Sampai nomor 10. Nomor 1. Nomor 1 A, Bu. Nomor 2 D. Nah, silakan dilewati jawaban nomor 3 dan 4. Nomor 3 A, nomor 4 D. Ya, silakan berbagi jawaban nomor 5 dan 6. CB, Bu. Ya. Melewati silakan. Nomor 7 C, nomor 8 A, nomor 9 D, nomor 10 D. Ya. Terima kasih, silakan dikumpulkan soal evaluasinya. Nanti kami kirim, Bu. Kirimnya lewat apa, Bu? Ya, lewat HP tadi, lewat Android. Yang sudah Ibu kirim linknya tadi. Oh iya, Bu, ya. Ya. Silakan dikumpul, lihat link. Sudah? Ya. Sudah, Bu. Mega terlambat. Untuk jawaban soal evaluasinya, murid Ibu ini pintar ya. Kok banyak yang benar, ada yang salah 1, ada yang salah 2, ada yang benar semua. Iya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Nurbaiti. Harap diam ya anak-anak. Kita dengar menyampaikan kesimpulannya. Ya, kesimpulan kita pada hari ini, litosfer dapat diartikan lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau disebut juga dengan kerak bumi. Teori tektonik lempeng. Berdasarkan cara pembentukannya, batuan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu batuan beku, macam-macam batuannya, batu apung, diorit,
obsidian, andesit, granit, grabo, basaliparit, kemudian macam-macam batu sedimen, batu konglomerat, batu pasir, serpi, gamping, breksi, lempung, stalaktit, dan stalagmit. Macam-macam batuan metamorf, batu pualam atau batu mamer, gneis, sabak, sekis, kuarsit, dan melonit. Tenaga yang mengubah bentuk permukaan bumi, tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen itu terbagi lagi menjadi tiga. Bukan tiga sih. Vulkanis, tektonis, dan gempa bumi. Vulkanisme terbagi lagi menjadi beberapa tipe letusan, yaitu letusan tipe Hawaii, Stromboli, Vulcano, Merapi, Saint Vincent. Tektonisme terbagi menjadi tektonisme dan epirogenetik, dan epirogenetik itu terbagi lagi menjadi epirogenetik positif dan negatif. Bentuk-bentuk batu lipatan dan patahan. Gempa bumi berdasarkan penyebab dan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi gempa. Tenaga eksogen terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pelapukan erosi, Iya. Bagus sekali kesimpulannya. Beri aplaus untuk Narbaiti. Ya. Sebelum Ibu mengakhiri suatu pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk berdoa lagi. Silakan untuk Meiliwati berdoa untuk kita pada akhir ini. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk mereka yang mungkin berdoa. Terima kasih ya. Kalian pada hari ini dan meminta kalian lebih belajar lagi supaya ilmu kalian berkembang dan menambah kalian lagi. Selamat pagi. Ibu